Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus, pengenalan batiniah. Jika kita mau Amin. mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita harus melihat dengan jelas masalah pengenalan batiniah ini. 1. Pentingnya mengenal Allah. 2. 3 langkah mengenal Allah. 1. Langkah pertama mengenal perbuatan Allah. 2. Langkah kedua mengenal jalan Allah. 3. Langkah ketiga mengenal diri Allah. 3. 2 macam pengenalan akan Allah. 1. Pengenalan di luar. 2. Pengenalan di dalam. 4. Pengenalan batiniah. 5. Hukum Taurat dan nabi-nabi. 6. Hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1. Hukum hayat. 2. Pengajaran pengurapan. 3. Hubungan antara keduanya. 4. Perbandingan antara keduanya. 7. Pembuktian Alkitab. 8. Pengajaran dari luar. 9. Mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam pikiran. 1. Mengenal di dalam roh. 2. Mengerti di dalam pikiran. 10. Cara memperoleh pengenalan batiniah. 1. Memakai roh. 2. Memperbarui pikiran. 3. Menanggulangi hati. 11. Bulan. Semakin kita mengenal semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita akan semakin bertumbuh di dalam hayat Allah. Sampai Dia menduduki seluruh diri kita. Dengan demikian, barulah unsur Allah akan sepenuhnya tergarap ke dalam diri kita. Amin. Mencapai tujuan kehendak Allah yang mulia untuk berbaur menjadi satu dengan kita. Amin. Bagus. Amin. Puji Tuhan. Pengenalan batiniah. Jika kita mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita harus melihat dengan jelas masalah pengenalan batiniah ini. 1. Pentingnya mengenal Allah. 2. 3 langkah mengenal Allah. 1. Langkah pertama mengenal perbuatan Allah. 2. Langkah kedua mengenal jalan Allah. 3. Langkah ketiga mengenal diri Allah. 2 macam pengenalan akan Allah. 1. Pengenalan di luar. 2. Pengenalan di dalam. 4. Pengenalan batiniah. 5. Hukum Taurat dan nabi-nabi. 6. Hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1. Hukum hayat. 2. Pengajaran pengurapan. 3. Hubungan antara keduanya. 4. Perbandingan antara keduanya. 7. Pembuktian Alkitab. 8. Pengajaran dari luar. 9. Mengenal dalam roh dan mengerti dalam pikiran. 1. Mengenal dalam roh. 2. Mengerti dalam pikiran. 10. Cara memperoleh pengenalan batiniah. 1. Memakai roh. 2.
memperbarui pikiran. 3. Menanggulangi hati. 11. Kesimpulan. Jika kita semakin kita meningkat dalam pengenalan dalam Pengenalan. pengenalan kita akan semakin bertumbuh dalam ayat Allah sampai dia menduduki seluruh diri kita. Dengan demikian barulah unsur Allah akan semakin sepenuhnya tergarapkan ke dalam diri kita, sehingga Mencapai tujuan kehendak Allah yang mulia untuk berbaur dan menjadi satu dengan kita. Amin. Amin. 2 orang lagi ya. Masalah waktu ya. 2 orang lagi. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Batinnya. Jika kita mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita perlu melihat dengan jelas masalah pengenalan batinnya ini. 1. Pentingnya mengenal Allah. 2. 3 langkah mengenal Allah. 1. Langkah mengenal Tuhan. 2. Langkah kedua Allah. 3. Langkah ketiga mengenali Allah. 3. 2 macam pengenalan akan Allah. 1. Pengenalan di luar. 2. Pengenalan di dalam. 4. Pengenalan batiniah. 5. Amin. Sifat dan nabi-nabi. Amin. Hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1. Hukum hayat. 2. Pengajaran pengurapan. 3. Amin. Antara keduanya. 4. Perbandingan antara keduanya. 7. Pembuktian Alkitab. 8. Pengajaran dari luar. 9. Mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam pikiran. Amin. Mengenal di dalam roh. 2. Mengenal di dalam roh. 2. Mengerti di dalam pikiran. Cara memperoleh pengenalan batiniah. 1. Memakai 2. Pikiran. 3. Ulangi hati. 11. Kesimpulan. Amin. Kesimpulan, semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita akan semakin bertumbuh dalam hayat Allah sampai dia menduduki seluruh diri kita. Dengan demikian, barulah unsur Allah akan sepenuhnya tergarapkan ke dalam diri kita, sehingga mencapai tujuan kehendak Allah yang mulia untuk berbaur menjadi satu dengan kita. Amin. 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 Pengenalan batiniah. Jika kita mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita perlu melihat dengan jelas masalah pengenalan batiniah ini. 1. Pentingnya mengenal Allah. 2. 3 langkah mengenal Allah. 1. Langkah mengenal perbuatan Allah. 2. Langkah kedua mengenal jalan Allah. 3. Langkah ketiga mengenal diri Allah. 3. Pengenalan akan Allah. 1. Pengenalan di luar. 2. Pengenalan di dalam. 4. Pengenalan batiniah. 5. Hukum Taurat dan nabi-nabi.
6. Hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1. Hukum hayat. 2. Pengajaran pengurapan. 3. Amin. Antara keduanya. 4. Perbandingan antara keduanya. 7. Pembuktian Alkitab. 8. Pengajaran dari luar. 9. Mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam pikiran. 1. Mengenal di dalam roh. 2. Mengerti di dalam pikiran. 10. Cara memperoleh pengenalan batiniah. 1. Memakai. 2. Memperbaharui pikiran. 3. Menanggulangi hati. 11. Kesimpulan. Semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita akan semakin bertumbuh di dalam hayat Allah, sampai Amin. Dia di seluruh diri kita. Dengan demikian, barulah unsur Allah akan sepenuhnya tergarap ke dalam diri kita, sehingga mencapai tujuan kehendak Allah untuk berbaur menjadi satu dengan kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Pengenalan batiniah. Jika kita mau mengenal Allah, jika kita mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita harus melihat dengan jelas masalah pengenalan batiniah ini. Pertama, pentingnya mengenal Allah. Kedua, 3 langkah mengenal Allah. Langkah pertama, pentingnya mengenal perbuatan Allah. Langkah kedua, mengenal jalan Allah. Langkah ketiga, mengenal diri Allah. Ketiga, 2 macam pengenalan akan Allah. 1, pengenalan luar. 2, pengenalan di dalam. 4, pengenalan batiniah. 5, hukum Taurat dan nabi-nabi. 6, Amin. hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1, hukum hayat. 2, pengajaran pengurapan. 3, hubungan antara keduanya. 4, perbandingan antara keduanya. 7, pembuktian Alkitab. 8, pengajaran dari luar. 9, mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam Alkitab. 1, mengenal di dalam roh. 2, mengerti di dalam pikiran. Amin. 10, cara memperoleh pengenalan batiniah. 1, memakai roh. 2, memperbaharui pikiran. 3, menanggulangi hati. 11, kesimpulan. Semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita semakin bertumbuh dalam hayat Allah, sampai Dia menduduki seluruh diri kita. Sehingga dengan demikian, barulah unsur Allah akan sepenuhnya tergarap di dalam diri kita, sehingga mencapai tujuan kehendak Allah di dalam diri kita untuk berbaur dan bersatu dengan kita. Amin. 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 Pengenalan batiniah. Jika kita mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita harus melihat dengan jelas masalah pengenalan batiniah ini. 1, pentingnya mengenal Allah. 2, 3 langkah mengenal Allah. 1, langkah pertama mengenal perbuatan Allah. 2, langkah kedua mengenal jalan Allah. 3, langkah ketiga mengenal diri Allah. 3, 2 macam pengenalan akan Allah. 1, pengenalan di luar. 2, pengenalan di dalam. 4, pengenalan batiniah. 5, hukum Taurat dan nabi-nabi. 6, hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1, hukum hayat. 2, pengajaran pengurapan. 3, hubungan antara keduanya. 4, perbandingan antara keduanya. 7, pembuktian Alkitab. 8, pengajaran dari luar. 9, mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam pikiran. 1, mengenal di dalam roh. 2, mengenal di dalam pikiran. 10, cara memperoleh pengenalan batiniah. 1, memakai roh. 2, oh Tuhan Yesus.
1. Memakai roh. Memperbarui pikiran. 2. Memperbarui pikiran. 3. Menanggulangi hati. 11. Kesimpulan. Semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita akan semakin bertumbuh dalam hayat Allah, sampai dia menduduki seluruh diri kita. Dengan demikian barulah unsur Allah akan sepenuhnya tergarap ke dalam diri kita. Sehingga tujuan kehendak Allah yang mulia Capai. sehingga tujuan kehendak Allah yang mulia untuk berbaur menjadi satu dengan kita. Amin. 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 Pengenalan batiniah. Jika kita Amin. mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita harus Amin. melihat dengan jelas pengenalan batiniah ini. 1. Amin. Pentingnya mengenal Allah. 3 langkah mengenal Allah. Langkah pertama, mengenal perbuatan Allah. Langkah kedua, mengenal jalan Allah. Langkah ketiga, mengenal diri Allah. 2 macam pengenalan akan Allah. 1. Pengenalan di luar. 2. Pengenalan di dalam. 4. Pengenalan batiniah. 5. Hukum Taurat dan Nabi-Nabi. 6. Hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1. Hukum hayat. 2. Pengajaran pengurapan. 3. Hubungan antara keduanya. 4. Perbandingan antara keduanya. 7. Pembuktian Alkitab. 8. Pengajaran dari luar. 9. Mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam pikiran. 1. Mengenal di dalam roh. Amin. 2. Mengerti di dalam pikiran. 10. Cara memperoleh Amin. pengenalan batiniah. 1. Memakai roh. Amin. 2. Memperbarui pikiran. 3. Menanggulangi hati. 11. Kesimpulan. Semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita akan semakin bertumbuh dalam hayat Allah sampai dia menduduki seluruh diri kita. Dengan demikian, barulah unsur Allah akan sepenuhnya tergarap ke dalam diri kita, sehingga mencapai tujuan kehendak Allah yang mulia untuk berbaur menjadi satu dengan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ada yang tahan? Mau hafal tadi? Ya Pak. Silakan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jika kita mau mengenal hayat, mau supaya hayat itu bertumbuh, kita harus mengerti dengan jelas masalah pengenalan batiniah ini. 1. Pentingnya mengenal Allah. 2. 3 langkah mengenal Allah. Langkah pertama, mengenal perbuatan Allah. Langkah kedua, mengenal jalan Allah. Langkah ketiga, mengenal diri Allah. 3. 2 macam pengenalan akan Allah. 1. Pengenalan di luar. 2. Pengenalan di dalam. 4. Pengenalan batiniah. 5. Hukum Taurat dan Nabi-Nabi. 6. Hukum hayat dan pengajaran pengurapan. 1. Hukum hayat. 2. Pengajaran pengurapan. 3. Hubungan antara keduanya. 4. Perbandingan antara keduanya. 7. Pembuktian Alkitab. 8. Pengajaran dari luar. 9. Mengenal di dalam roh dan mengerti di dalam pikiran. 1. Mengenal di dalam roh. 2. Mengerti di dalam pikiran. 10. Cara memperoleh pengenalan batiniah. 1. Memakai roh. 2. Memperbarui pikiran. 3. Menanggulangi hati. 11. Kesimpulan. Semakin kita meningkat dalam pengenalan akan Allah, kita akan semakin bertumbuh di dalam hayat Allah dan sehingga amin. Kesimpulan. Semakin kita meningkat di dalam pengenalan akan Allah,
kita akan semakin bertumbuh di dalam hayat Allah sampai dia menduduki seluruh sampai dia menduduki seluruh diri kita. Amin. Dengan demikian Unsur barulah barulah unsur Allah Allah akan sepenuhnya akan tergarap di dalam diri kita. Amin. Sehingga mencapai tujuan kehendak Allah yang mulia untuk berbaur menjadi satu dengan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Neo, mau apa? Amin. Saudara Andreas, mau proklamer juga? Amin. Puji Tuhan ya. Mengingat waktu, saya akan sedikit aja pemberitaan. Dalam roh menanggulangi daging. Roma pasal 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Alkitab telah banyak membicarakan daging. Dan pada putri ini Alkitab memberitahu satu kesimpulan terhadap daging, bahwa orang yang memiliki daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika seseorang itu milik daging, memikirkan daging, dan hidup berdasarkan daging, maka apapun yang dia lakukan baik atau jahat tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Pendekatan dalam penyalipan diri kita, ya, kita disalibkan itu dirampungkan di dalam Kristus. Sedangkan penyalipan daging itu dirampungkan di dalam Roh Kudus. Ya, penyalipan kita ini, diri kita dirampungkan di dalam Kristus. Amin. Tapi penyalipan daging itu harus dirampungkan di dalam Roh Kudus. Amin. Penyalipan aku atau penyalipan manusia lama adalah fakta yang objektif, dirampungkan Tuhan di kayu salib. Tapi ketika Roh Kudus menerapkan salib, ya, ketika Roh Kudus menerapkan salib pada daging kita, itu menjadi pengalaman yang subjektif. Amin, saudara-saudari. Amin. Saya bersyukur sampai di sini saja. Bahwa kita benar-benar tahu bahwa penyaliban kita dirampungkan di dalam Kristus. Tapi penyaliban daging dirampungkan di dalam Roh Kudus. Amin. Penyaliban manusia lama kita adalah fakta yang objektif yang dirampungkan Tuhan di atas kayu salib. Tetapi ketika Roh Kudus menerapkan salib ini pada daging kita, itu menjadi pengalaman yang subjektif. Amin. Semoga dari pemberitaan malam hari ini yang menghafal, ya, semakin banyak kita ini ditanggulangi di dalam penuntutan kita bersama Tuhan. Saya minta saudara Andreas menutup dengan doa. Amin. Saudara Andreas ada? Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, Amin. malam hari ini Tuhan kami menikmati Amin. Tuhan. Oh, Amin. bagaimana Amin. saudara-saudari kami berbeban menghafal Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, sama-sama kami menikmati. Ada Amin. aliran hayat Tuhan. Oh, Amin. Tuhan Yesus, biarlah kelimpahan di Tuhan malam hari ini Yesus. Tuhan. Oh, menjadi Amin. kekuatan bagi kami Tuhan. Oh, kami Amin. ada kemauan. Tuhan pasti Ya. menyembuhkan kami Tuhan. Tuhan Amin. Yesus, Amin. ampunilah segala kecemaran kami Tuhan. Oh, Amin. sering kami lalai Tuhan. Oh, sering kami Amin. berantakan Tuhan.
Oh, Amin. bagi rezeki kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak Yesus. menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan Amin. Yesus, kami berdoa untuk SPR hari Minggu Tuhan. Oh, berikanlah Amin. hati kami yang ceria Tuhan. Betul. Oh, Tuhan sehingga Amin. malam-malam kami tidak larut Tuhan. Sehingga Ya. pagi-pagi hari Minggu Tuhan, kami dengan hati yang Amin. gembira. Tuhan Oh, Yesus. bisa dengan SPR tidak terlambat Tuhan. Bagi selalu setiap kaum saleh Tuhan. Oh, Tuhan. tidak terlambat di hall 2 Tuhan. Oh, Tuhan kami Yesus. Tuhan. Oh, sidang SPR ini sungguh mulia Tuhan. Oh, Amin. penting bagi kerohanian kami Tuhan. Tuhan Amin. Yesus, oh, berkatilah gereja di Semalingkar Tuhan. Berkatilah kami yang Amin. ada di dunia ini Tuhan. Biarlah Amin. hari Selasa depan Tuhan, kami lebih Tuhan. banyak lagi menghafal di dalam roh Tuhan. Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan. Kita Amin. padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan buka kamera semua. Kita mau foto dulu.